Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bertemakan pemotongan hewan dalam pandangan Islam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sayyidah Nurus Nuzauki sebagai moderator. Saya Nabila Fatimah Tuzara sebagai pemapar materi. Saya Aldean sebagai pemapar materi. Saya Tantri sebagai pembaca materi. Saya Arvina sebagai pemapar materi. Saya Bagasadi Firmansyah sebagai pemapar materi. Saya Muhammad Ilham Akbarsyah sebagai pemapar materi. Oke, materi yang akan kita angkat hari ini adalah day old chicken. Seperti yang kita tahu, perusahaan atau peternakan besar biasanya memiliki standar quality control terhadap produk yang dihasilkan. Perusahaan broiler salah satunya menginginkan hanya day old chicken atau DOC yang berkualitas yang akan dipertahankan. Selama proses seleksi, puluhan, ratusan, bahkan ribuan DOC yang tidak memenuhi standar akan disortir dan tidak dipelihara atau dijual, sehingga harus dimusnahkan. Beberapa metode diterapkan seperti pembakaran atau penggilingan untuk dijadikan pakan. Sementara, Islam memiliki panduan dalam pemotongan. Akan tetapi, apabila DOC tersebut dibunuh dengan tata cara pemotongan Islami, maka akan menghabiskan banyak waktu. Bagaimana Islam dan ilmu kepeternakan memandang kasus tersebut? Untuk menyikapi kasus tersebut, dari kelompok kami memiliki dua tanggapan, yaitu tanggapan pro dan kontra. Yang pertama itu ada tanggapan pro-nya. Tanggapan pro itu hal tersebut menurut kelompok kami itu sah-sah saja karena tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Lalu yang tanggapan kontra menurut kelompok kami itu kasus tersebut dalam pandangan Islam sendiri sudah teratur tata cara penyembelihan hewan, yaitu agama Islam adalah agama yang mencakup segala aspek tak terkecuali dari segi makanan. Dalam hal ini, makanan bukan saja berkaitan dengan memenuhi kebutuhan jasmani, tapi juga berkaitan tentang kesehatan, keimanan, dan ibadah. Dan kita harus bijak bagaimana memilih makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi menurut perintah agama. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan pada manusia melalui firman-firman-Nya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 168, yaitu ya ayyuhan nasu qala mimma fil ardi halalan thayyiba wala tatabbi'u khututati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada seluruh manusia untuk memakan apapun yang terdapat di bumi selama tidak melanggar batas-batas ketentuannya, yaitu halal dan baik. Memakan makanan yang tidak halal dan baik itu termasuk perilaku setan. Oleh karena itu, semua manusia diperintahkan untuk menjauhi perilaku setan, dan makanan yang tidak halal dan baik akan berdampak buruk untuk kehidupan bagi manusia. Inilah yang menyebabkan agama melarang makanan yang tidak halal dan tidak baik untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan kepada manusia di dalam firman-Nya tentang makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma ahilla bihi lighairillahi famanid turra ghaira bagin wala adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Sebagaimana keterangan di atas bahwa membaca nama Allah saat melakukan penyembelihan termasuk kesunatan dalam menyembelih. Yang terpenting dalam penyembelihan adalah orang yang menyembelih harus orang Islam laki-laki yang berakal, kemudian orang Islam perempuan, kemudian anak kecil laki-laki dari golongan Islam, sebagaimana pendapat Imam Nawawi dalam kitab Ilmu
Dalam kitab Majmu' Syah Muzahab hadis di atas terdapat poin penting yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika tidak diketahui secara jelas apakah daging ini penyembelihannya secara Islam atau tidak, maka dilihat dari mayoritas penduduknya di negara tersebut. Jika mayoritas penduduknya Muslim, maka hukumnya halal. Jika sebaliknya, maka hukumnya tidak boleh. Sebagaimana dijelaskan pada kitab Hasiyatul Hujairimi. Kitab Hasyiatul Bujairimi. Fa in kana fi baladi majusi wal muslimuna wa jahla zabahal hawayan. Hal huwa muslim au mujisi lam yahilla akalahu lisakaki fi zahaba wal albiyah wal aslu adamihu na'am in kana muslimuna aglab kama fi balad islami nabi bagi an yuhilla wa fi makna al mujisi kullamang manlan tahul zabi, yang artinya apabila ia berada di daerah yang terdapat orang Majuis atau non-muslim dan orang muslim dan tidak diketahui penyembelihan hewannya, apabila dia seorang muslim atau Majuis atau non-muslim, maka tidak boleh memakainya karena ada keraguan pada penyembelihan hewan yang halal. Adapun dasar hukum asal itu ada muhu atau tidak ada atau artinya tidak disembelih. Tetapi apabila orang muslim itu menjadi mayoritas seperti di daerah mayoritas muslim, maka hukumnya halal. Maka Majuis di sini adalah orang-orang yang tidak halal dalam penyembelihannya atau non-muslim. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami, dari tanggapan pro hingga kontra, serta ayat-ayat dan hadis pendukungnya. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.